Halo Sobat Teknik Elektro, kembali lagi bersama saya Imade Dwi Negara dalam video pembelajaran dasar instalasi listrik. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu terkait dengan standarisasi dan peraturan. Standarisasi melibatkan penetapan dan kepatuhan terhadap serangkaian standar atau spesifikasi yang disepakati untuk desain, manufaktur, dan penggunaan instrumen listrik. Standar-standar ini dikembangkan oleh organisasi internasional, nasional, atau industri tertentu untuk memastikan keseragaman, interoperabilitas, dan keselamatan di bidang pengukuran kelistrikan. Aspek utama standarisasi. Yang pertama ada spesifikasi. Standarisasi mendefinisikan spesifikasi teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi instrumen listrik untuk memastikan keakuratan dan keandalan. Yang kedua ada interoperabilitas. Standarisasi membantu memastikan bahwa instrumen dari produsen berbeda dapat bekerja sama dengan lancar dan memberikan hasil yang sebanding. Yang ketiga ada keselamatan. Standarisasi seringkali mencakup pedoman keselamatan untuk melindungi pengguna, peralatan, dan lingkungan sekitar selama penggunaan instrumen listrik. Yang terakhir ada prosedur kalibrasi. Standarisasi dapat memberikan pedoman tentang prosedur kalibrasi, membantu menetapkan pendekatan yang konsisten dan diterima secara luas terhadap kalibrasi instrumen listrik. Standarisasi alat listrik dapat diartikan sebagai tindakan meneliti keakuratan alat ukur atau alat listrik dengan membandingkannya dengan alat standar. Dua organisasi internasional yang bergerak di bidang standarisasi ialah yang pertama ada International Electrotechnical Commission atau disingkat IEC untuk bidang teknik listrik. Yang kedua ada International Organization for Standardization atau yang disingkat dengan ISO untuk bidang-bidang lainnya. Persyaratan umum instalasi listrik atau yang disingkat PUIL adalah dokumen SNI yang digunakan sebagai standar acuan dalam pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah untuk rumah tangga, gedung, perkantoran, gedung publik, dan bangunan lainnya. Secara ringkas, kita dapat menarik kesimpulan dari adanya peraturan-peraturan PUIL. Yang pertama, secara singkat, ruang lingkup PUIL mencakup instalasi voltase rendah, terutama untuk perumahan, industri, dan komersial, dan lokasi lain yang diatur oleh PUIL. Yang kedua, ruang lingkup PUIL tidak mencakup jaringan distribusi voltase rendah, PLN, serta instalasi voltase menengah. Yang ketiga, ruang lingkup PUIL tidak mencakup instalasi pencahayaan umum atau penerangan jalan, yang mana merupakan bagian jaringan publik. Baik, itu dia tadi materi terkait dengan standarisasi dan peraturan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.